Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'matil amni wassalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil al-Qur'an wa ni'matihi al-katsir wa wafirah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur biasa kita mohonkan atas anugerah yang tiada kira tiada hingga Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan hidup yang damai, tentram, dan juga nikmat bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan nikmat yang lain yang banyak dan berlimpah. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya kita yang akhir. Yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW dan berpeluang mendapatkan ridho Allah dan juga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bertatap muka, ya, bisa silaturahim walaupun fisik tidak ketemu, namun hati insya Allah kita terpaut dalam Islam atau juga terpaut dalam mengikuti kajian Al-Quran ini. Tadabbur surat Al-Baqarah yang kali ini sudah akan memasuki ayat 131, masih terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang ketujuh, di mana Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Ayat ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Muslim. Dia memang tidak mengajarkan agama lain kecuali agama Islam. Bukan seperti tuduhan mereka-mereka yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, yaitu katanya agama Yahudi atau agama Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim benar-benar orang Muslim, Muslim sejati, Muslim yang murni, seperti hanya kita insya Allah memiliki agama atau menganut ajaran Islam yang murni, agama Islam yang sejati. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 131 di surat Al-Baqarah ini berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini memang masih memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, ya, di mana pada ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim kemuliaan. Allah yang dimuliakan dan juga Allah masukkan beliau di akhirat sebagai kelompok orang-orang yang soleh. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya
wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Barang siapa yang tidak suka dengan agama Nabi Ibrahim, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, dan sungguh Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai makhluk, sebagai manusia yang mulia, dan juga Allah masukkan dia di akhirat sebagai orang-orang yang soleh. Mungkin bagi kita orang soleh selalu biasa ya, soleh gitu kan, doakan orang jadi anak yang soleh, doakan orang memiliki pribadi yang soleh dan sebagainya. Tapi hakikat kesolehan itu adalah sesuatu yang unik ya, atau sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pujian atau jadikan sebagai sosok yang memang tidak main-main ya, atau bukan sekedar kalimat biasa dan sederhana, tapi kalimat yang Allah tetapkan untuk orang yang memang memiliki kepribadian yang paripurna. Nabi Ibrahim contohnya ya. Nah, pada ayat ini akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim terpilih di dunia dan terpilih di akhirat. Terpilih di dunia sebagai nabi yang disebut Abul Anbiya, Khalilullah, Ulul Azmi dan sebagainya ya, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, kekasih Allah, salah satu dari Ulul Azmi, dan juga yang lainnya, dan juga di akhirat merupakan sosok yang dipilih sebagai orang yang soleh. Apa buktinya ya? Apa yang menjadi dasarnya Nabi Ibrahim diangkat seperti itu? Maka Allah katakan, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Contohnya atau buktinya adalah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi orang yang tunduk, untuk menjadi orang yang patuh, untuk menjadi orang yang berserah diri, maka dengan serta-merta, dengan cepat dia mengatakan, qala aslamtu birabbil alamin. Aku orang yang patuh, aku orang yang berserah diri, aku orang yang tunduk kepada Tuhan semesta alam. Ya. Jadi faktor yang membuat kedudukan Nabi Ibrahim tinggi di dunia dan di akhirat adalah Islam. Keislamannya, apa itu penyerahan diri, ya, segera tunduk ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam, dan juga ya, bahwa beliau adalah sosok yang tidak pernah melawan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sosok kehidupannya ini diserahkan sebenarnya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah selalu dijalankan, meskipun harus mengorbankan anak. Begitulah yang akhirnya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok teladan, selain daripada kita meneladani Nabi Muhammad SAW, tapi juga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah teladan yang ketujuh yang kita bahas ya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim memiliki jiwa yang senantiasa melaksanakan segala ujian, segala ketentuan dan perintah Allah dengan segera istijabah al-fawriyah, ya, respon yang cepat atas segala ketentuan-ketentuan Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim sebagai sosok yang mengangkat atau juga yang membangun kembali Ka'bah ya, sebagai tempat ibadah umat seluruh dunia. Begitu juga Nabi Ibrahim yang selalu memperhatikan keluarganya. Ya, beliau adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, bahkan bukan hanya diri yang diajak, tapi anaknya, istrinya, keluarganya semua. Beliau juga orang yang selalu tunduk dan patuh segala ketentuan Allah, dan juga tidak sekedar memperhatikan dirinya, tapi juga memperhatikan anak, keluarganya, bahkan juga cucu-cucunya ke depan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah dengan permohonan yang sangat fenomenal ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ulang 4 kali doa tersebut. Permintaan beliau agar diutus seorang nabi yang membawa misi untuk mengajarkan ayat-ayat Allah,
kitab Allah dan juga kitab Rasulnya, terus juga membacakan ayat-ayat Allah dan juga mentazkiyah, membersihkan jiwa setiap umat yang kita tingkat atau yang kita sebut dengan bagaimana terjadinya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Begitulah yang memang Nabi Ibrahim lakukan dalam hayat. Jadi beliau hayatnya tidak hanya memikirkan dirinya, tidak hanya memikirkan keluarganya, tapi juga memikirkan bagaimana ke depan, bagaimana nanti anak dan cucunya, bagaimana keturunan-keturunannya bisa ikut seperti hanya beliau lakukan. Subhanallah, ini ketentuan yang tidak bisa kita anggap biasa. Ini ajaran yang tidak kita anggap sesuatu yang hanya lewat begitu saja, tapi sejarah yang memang memberikan pencerahan yang begitu besarnya, pencerahan yang begitu baiknya untuk bisa kita teladani sampai akhir hayat kita, sampai kita juga mendapatkan julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, dan juga sebagai orang yang istijabah fauriyah terhadap perintah-perintah Allah, cepat kita merespon seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita lihat di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyatakan atau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim. Ya, apa itu aslim? Berislamlah. Kalau bahasa kita berislamlah. Atau kalau secara bahasa memang kata Islam itu sendiri ada 5 makna. Cara bahasa Islam itu adalah bagian daripada kalimat Islamul wajhi. Kalimat dari Islam al-wajhi. Apa itu Islamul wajhi? Islamul wajhi adalah orang yang senantiasa menundukkan wajahnya. Islamul wajhi adalah orang yang senantiasa menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan petantang-petenteng, bukan sombong, bukan angkuh, ya, bukan apa-apa gitu, bukan. Tapi adalah sosok yang memang keislamannya itu adalah orang yang senantiasa menundukkan kepala, menundukkan diri, menundukkan jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Besar dan Maha segala-galanya. Begitulah seharusnya seorang muslim, begitu seharusnya seorang manusia. Ya. Islamul wajhi. Jadi ya, kalimat Islam adalah kalimat yang kompleks, kalimat yang senantiasa menundukkan wajah di hadapan Allah. Ya sebenarnya bukan sekedar menundukkan wajah di hadapan Allah, tapi juga di hadapan sesama manusia. Karena kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan manusia di antara manusia adalah takwanya. Bukan yang membedakan manusia di antara manusia karena kekayaannya, karena jabatannya, karena keturunannya, atau yang sifatnya dunia, bukan. Tapi yang membedakan kita adalah takwa kita di hadapan Allah. Ketundukan kita kepada Allah bagaimana? Makanya ketika orang yang memiliki Islamul wajhi, maka akan diangkat oleh Allah, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini kalimat yang seharusnya kita pahami bersama, bahwa Islam itu bukan sekedar agama ya, ritualitas ya, agama yang hanya memerintahkan ibadah, tapi di sana ada juga bagaimana hidupnya itu senantiasa tunduk dan patuh, senantiasa tawadhu, senantiasa merendahkan hati dan jiwa ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu juga tentunya tidak menyombongkan diri, menampakkan kesombongan, keangkuhan di hadapan orang lain. Apa sih kita kan? Tidak ada bandingannya kalau kita lihat dari mana kita berasal dan untuk apa kita sebenarnya hidup di dunia ini.
Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bahwa kata Islam itu sendiri berasal atau juga bisa diartikan dengan al-istislam. Nah, ini cocok juga dengan kalimat yang kita bahas ya, ayatnya Allahu rabbuhu aslim, berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu lillahi rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Walahu aslama ma fis samawati wal ard, bahwa langit dan bumi juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan langit dan bumi sebagainya. Nah, seorang muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan diperbuat oleh Allah kepada dirinya, ia akan senantiasa berserah diri, pasrah, ridho. Kayak sekarang mungkin kan kita sedang menghadapi COVID yang sudah ya hampir 2 tahun kita lewati ya, kita hadapi. Tapi kita ridho. Nah, kalaupun nggak ridho, kita akan berlangsung juga ya, akan terjadi juga. Bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang menimpa diri kita, maka ridholah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam arti kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita serahkan diri kita kepada Allah karena memang kita adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang musayyar, hamba yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakin ketika kita dijalankan Allah, pasti Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Allah ingin memberikan ketentuan yang akan kita nanti senang dengan itu. Ada satu ungkapan ya, sebutkan bahwa ya, Allah telah memberikan Islam kepada Anda, yang Allah inginkan adalah Anda akan berhak mendapatkan surga. Jadi kita ini alhamdulillah diberikan Islam, ya, dianugerahkan beragama Islam. Nah, hakikatnya adalah Allah ingin kita nanti masuk surga. Allah ingin kita mendapat ridhonya. Maka buatlah Anda pantas untuk itu. Ya kan? Buatlah kita, saya, antum semua ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita bisa pantas untuk mendapatkan itu? Jaga Islam kita, pertahankan Islam kita. Berserah dirilah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan memberikan kepada kita dua kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini, nanti yang lebih lagi adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi ini yang sangat berarti sekali kita pahami ya, kalimat Islam itu sendiri. Selain daripada Islam adalah menundukkan wajah, Islamul wajib, tapi juga al-istislam. Nah, yang kedua juga bahwa Islam itu bisa diartikan dengan as-salamah. Apa itu as-salamah? As-salamah adalah suci dan bersih. Atau mungkin dalam kalimat lain, salim, bersih dan suci. Artinya memang orang Islam itu orang yang suci dan bersih. Paling tidak bersih jiwanya, paling tidak bersih dirinya dari segala kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran yang dengki, iri, atau juga ujub, ria, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang orang Islam itu orang yang tidak pernah mencari musuh, ya, dan juga berbuat permusuhan. Dan ini tentunya ya akan bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan setiap orang. Di saat nanti hari kiamat tidak ada lagi manfaat harta dan anak, kecuali orang yang datang membawa jiwa yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat hari nanti, hari kiamat, orang penuh dengan ketakutan. Orang ada yang berharap kalau dia dulu punya harta, kalau dia punya anak, kalau dia punya jabatan, kalau dia punya apa yang ada yang dibanggakan di dunia, bisa memberikan keselamatan, membantu dalam keselamatan yang nggak ada lagi yang manfaatnya seperti itu, kecuali satu saja yang memberikan keselamatan kepada dia. Man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih berarti hati yang berjiwa
tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi perbuatan, tidak lagi sesuatu yang melekat pada dirinya, embel-embel, akhirnya terhalang dia mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu kisah itu kan, mungkin ya Bapak dan Ibu sering mendengar ini ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang orang penghuni surga. Satu hari disampaikan demikian, 2 hari disampaikan demikian, 3 hari disampaikan demikian. Nah, sahabat melihat orang yang disebut itu adalah orang yang biasa. Datang ke masjid, diambil sendalnya, diletakkan di tempat yang sesuai, ya. Dia sholat biasa, setelah itu pulang ke rumah biasa. Tapi penasaran, akhirnya sahabat-sahabat ini kenapa kok sahabat seperti itu dianggap oleh Rasulullah SAW? Atau ya tentunya kalam Rasul bukanlah bohong, bukanlah main-main. Kalam Rasul pasti benar. Kata Nabi, akan datang penghuni surga, akan datang orang yang memang dirinya pantas untuk mendapatkan surga Allah. Padahal belum meninggal. Seharusnya kan kalau bisa kita katakan orang yang meninggal baru. Kenapa? Karena kalau yang masih hidup lalu dia dikatakan ahli surga, tiba-tiba dia menyimpang, apa buktinya, gitu kan? Tapi ini orang yang belum meninggal, masih hidup, yang kemungkinan juga hidupnya masih panjang, Nabi katakan datang penghuni surga. Nah, 3 hari berturut-turut Nabi sampaikan, akhirnya membuat salah seorang sahabat penasaran, sehingga ingin menyelidiki, ingin mengetahui apa karakter, apa keistimewaan si fulan sehingga disebut oleh Nabi 3 hari berturut sebagai penghuni surga. Nah, ngineplah di rumah orang tersebut hari 3 malam dan diperhatikan gak ada istimewa, yang biasa seperti yang dilakukan oleh para sahabat lain. Dia sholat, dia bekerja, dia beraktivitas, ya, dan lain biasa. Tapi setelah 3 hari dia melewati, lalu setelah itu dia, orang yang mengikuti ini, menyampaikan bahwa dia tinggal bersamanya 3 hari, ingin mengetahui apa sih ya keistimewaan kamu, sehingga Nabi SAW mengatakan kamu adalah orang yang akan menghuni surga. Maka dia mengatakan tidak ada sesuatu yang biasa, kemungkinan menurut dia adalah karena setiap hari, setiap malam saya selalu membersihkan hati saya, lalu mensucikan hati saya berusaha untuk memaafkan orang yang mungkin melakukan kezaliman terhadap saya, atau aku juga mohonkan ampun kepada orang-orang, setiap muslim saya mohonkan ampun, ya. Dan saya berusaha untuk tidak memiliki hati yang kotor setiap kali aku mau hidup. Lalu dibersihkan. Nah, itulah as-salamah sangat penting. Karenanya kita juga bersyukur Allah berikan kita agama Islam yang artinya adalah as-salamah. Kita bersih, paling tidak kita bersih dari kesyirikan. Ya kan? Kita harus bersih dari kesyirikan, karena syirik inilah yang akan menghambat kita untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, orang yang punya apa-apa gitu kan, embel-embel hidup dunia, dia mungkin punya kesempatan untuk bisa mendapatkan surga Allah kalau hartanya selalu dibersihkan dengan zakatnya, selalu dibersihkan dengan hal-hal yang tidak masuk dalamnya ya kesombongan, keangkuhan. Kan seringkali orang kalau punya harta menjadi sombong, menjadi angkuh. Atau juga karena ya jabatannya, tantang-tantang sebagai pejabat, minta dilayani, padahal pejabat itu pelayan, bukan dia harus dilayani, gitu kan? Amanah itu. Tapi seringkali memang manusia menganggap jabat itu kedudukan yang prestisius, ya, kedudukan yang memang bisa dibanggakan, lalu orang yang tidak menjabat atau orang yang di bawahnya sebagai pelayan dia. Terbalik gitu kan. Umar sendiri sangat takut ketika diberikan jabatan, makanya beliau tidak mau kalau keluarganya melanjutkan ya jabatan beliau. Padahal kalau boleh dikatakan itu kan, yang layak menjadi khalifah setelah Umar itu anaknya. Anaknya tidak karakter seperti Umar, tapi Umar tidak mau. Umar stop, jangan. Artinya
beliau ya perintahkan untuk dibuat dan komit gitu kan untuk membentuk kepanitiaan, lalu memilih siapa yang berhak untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab setelah meninggalnya. Nah, as-salama, kita kembali kepada kata Islam yang artinya salama, yaitu hati yang bersih, jiwa yang bersih. Ini sangat penting, ya. Kebersihan ini merupakan kekuatan, kekhasan Islam, yang mana kita memiliki dua hal yang harus kita bersihkan, dan selalu insya Allah kita lakukan ya, minimal 5 kali ya, kita bersihkan ya diri kita, baik kebersihan jasad atau juga kebersihan hati. Dengan apa? Dengan wudhu, dengan sholat. Wudhu artinya kita bersih secara fisik, sholat kita bersih secara hati, secara jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang melakukan dua hal ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dengan bertaubat dan membersihkan anggota tubuhnya dengan berwudu. Ini kan minimal ya. Bisa jadi kita tambah kalau kita selalu berwudu, kalau kita selalu melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dan juga amal-amal lain. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kita pahami tentang kata Islam yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang akhirnya kita katakan tidak ragu kita bahwa Nabi Ibrahim adalah Muslim. Nabi Ibrahim adalah seperti kita. Dia adalah orang Muslim, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani seperti anggapan-anggapan orang yang memang merasa katanya dirinya atau kelompoknya adalah sebagai pelanjut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Namun Nabi Ibrahim adalah sosok yang hanif, sosok yang musyrik. Ya. Tidaklah beliau seorang musyrik. Ya. Artinya memang Yahudi itu musyrik. Yahudi itu ya atau Nasrani itu juga musyrik sebenarnya, karena sudah menyimpang. Ya. Sudah banyak ya penyimpangan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Nah itu ya, itu yang ketiga. Saya ulang sebelum kita masuk yang keempat, bahwa kata Islam itu artinya Islamul wajhi, menundukkan wajah, kita tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-istislam, berserah diri. Yang ketiga adalah as-salama, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Yang keempat adalah bahwa ini yang selalu kita ucapkan ya, kalau kita berjumpa dengan kawan seorang muslim, sama muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya apa? Salam sejahtera. Pas dia begini lagi, salam sejahtera. Gitu. Arti Islam juga adalah assalam. Dia kan ini di media Islam adalah sejahtera. Islam itu membuat ya manusia sejahtera. Karena kalau ada orang yang mengucapkan salam, itu artinya kita didoakan. Kita doakan ya dengan 3 hal kan, salam sejahtera, rahmat Allah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah assalam ini artinya seorang muslim itu adalah seorang yang senantiasa ya sejahtera atau juga menebarkan kesejahteraan. Masya Allah ya, bahwa kita ya tentunya harus berbangga ya. Walaupun mungkin ada ya di antara kita yang cara duniawi tidak sejahtera ya, karena hakikatnya kan sejahtera itu tidak hanya identik dengan harta, tidak identik dengan kekayaan, tidak identik dengan jabatan, atau tidak identik dengan sifatnya duniawi lainnya kan. Ya sebenarnya sejahtera itu seharusnya kita berbangga dengan Islam kita, yang artinya insya Allah ya kita akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun di sisi lain dengan kata Islam itu assalam ya, Rasulullah SAW juga mendorong kita. Beliaulah yang mengajar kita ajaran Islam ini, mendorong kita untuk menebarkan salam ya, kesejahteraan ya kepada orang yang dikenal maupun yang tidak kenal.
ya, afshus salam ila man ta'rif wa man lam ta'rif. Atau mana benar hadis, ya, tebarkanlah salam, ya, kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Selama di muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum. Ya. Bahkan kata ini juga yang nanti akan kita jumpai ketika insya Allah, ya, insya Allah semuanya kita mohon pada Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Maka ucapan yang akan disampaikan adalah assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian, wahai calon penghuni surga, wahai penghuni surga. Bahkan setiap doa juga yang kita ungkapkan setelah sholat kan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu kan? Jadi kita mohon kepada Allah, ya, kita berdoa, ya Allah, Engkaulah yang salam, yang memiliki kesejahteraan. Darimulah kesejahteraan, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, kepadamu yang kembali kesejahteraan. Wahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami ya Tuhan kami dengan kesejahteraan, dan wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ke dalam surga tempat kesejahteraan. Surga itu tempat kesejahteraan insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditetapkan Allah masuk ke dalam surga Allah yang penuh kesejahteraan. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah, bahwa Islam bukanlah ajaran yang tidak mengajarkan atau tidak mendorong sesuatu kecuali adalah kebaikan-kebaikan. Dan terakhir lagi apalah dari kata Islam itu sendiri, as-silm. Apa itu as-silm? Kedamaian. Islam itu menebar kedamaian, bukan permusuhan, bukan kekerasan, bukan ketakutan. Tidak. Islam itu damai. Islam itu mengajarkan kedamaian. Sangatlah mustahil, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran yang sejak awal, ya, disampaikan baik Nabi Nuh atau sebelum juga Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lain. Tidak pernah kita dengar nabi-nabi itu mengajarkan kekerasan. Tidak pernah. Justru mereka dilakukan dengan keras, kan? Dengan kasar. Tidak pernah kita dengar nabi-nabi itu mengajarkan permusuhan. Tidak pernah. Walaupun mereka dimusuhi. Tidak pernah kita mendengar nabi, ya, mengajak umatnya, ya, yang mengikuti mereka, ya, untuk melawan dengan kekerasan. Tidak pernah. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika menghadapi Fir'aun yang super kerasnya, Allah perintahkan apa? Untuk berkata lembut, berkata yang mudah-mudahan, kan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia mau ingat, semoga dia menjadi orang yang takut, kan? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, ya, faqula itu kan berdua. Wahai Musa dan Harun, faqula lahu, sampaikanlah kepada Firaun qawlan layyinan, perkataan dakwah yang lembut, ya. Ya tentunya lembut ini artinya damai, kan? Kedamaian, ajak damai. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan apa yang kamu sampaikan, dengan kata yang lembut, kata damai, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan pelajaran atau yang ingat, dan juga orang yang takut. Karenanya tentunya kita, ya, ironi gitu kan, sekarang ini, ya mungkin karena mereka tidak suka dengan ajaran Islam, ya, sehingga akhirnya mereka berusaha mencari cara untuk menghancurkan Islam. Tapi semakin dilakukan demikian, Islam semakin memancar. Ya, cahaya Islam tidak akan pudar. Ya. Yuriduna ayutfi'u nurallah wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu yutimmu nurahu, ya, walau karihal kafirun, kan? Jadi walaupun mereka berusaha untuk memadamkan api cahaya Islam, kan, tidak akan mampu mereka lakukan, karena ya sebenarnya
Islam itu milik Allah. Islam itu adalah agama yang dipelihara atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menyebarkan ajaran Islam, cahaya-cahayanya, meskipun orang tidak suka, orang kafir tidak suka. Nah, karenanya tentunya di sini kembali ya kepada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim sebagai keteladanan, dan kita tentunya juga penganut ajaran Nabi Ibrahim hakikatnya ya adalah Islam itu sendiri. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim. Ya, berislamlah kamu. Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Qala ya, aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku adalah orang muslim ya Allah. Aku berislam ya Allah. Berislam kepada siapa? Lillahi rabbil alamin. Ini juga di ujung ayatnya juga pantas kita jadikan ibrah ya, pelajaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan harus karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Nah, menarik juga di sekarang tidak dikatakan lillahi terus sifat lain gitu kan, tapi rabbil alamin. Kepada Allah sebagai penegas Allah itu siapa? Allah itu rabbil alamin. Tuhan ya. Allah Rabbul Alamin adalah ya sebagai pemberi rezeki. Allah Rabbil Alamin adalah yang mengatur segala urusan yang ada dalam kehidupan umat manusia, makhluk-makhluknya. Begitulah Rabbul Alamin. Jadi ini kompleks sekali gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan sekedar Nabi Ibrahim mengatakan aslamtulillah udah selesai enggak, tapi Nabi Ibrahim ingin mengatakan dia mengakui bahwa Allah segala-galanya dalam segala aspeknya itu memang Rabb ya. Tuhan, dialah yang menciptakan, dialah juga yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur segala urusan dan segala hal yang menandakan bahwa Allah memang ya, berkuasa, dialah yang mengatur segala sesuatu ya. Kata Rabb itu sendiri memang bermakna seperti itu. Jadi kita semua demikian ya. Marilah kita juga senantiasa menyandarkan diri kita ini kepada Allah, dan sesungguhnya kita sudah banyak melakukan itu. Mudah-mudahan tetap kita jaga dan istiqomah itu. Kita jaga dan mohon kepada Allah agar kita selalu ya dalam aktivitas kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya kan? Ini kan yang kita baca selalu di doa iftitah ya di sholat kita ya. Apa itu ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Ini pernyataan yang harusnya kita paham betul ya. Pernyataan kita setiap kita sholat, kita buka dengan ungkapan pengakuan dan juga pernyataan diri kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Semua itu untuk apa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Bahkan bukan hanya sekedar itu kita nyatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada syirik. La syarika, tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah dan aku termasuk orang yang jauh dari kemusyrikan. Wa ma ana minal musyrikin, atau juga wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama dari Islam. Atau mungkin wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang muslim. Subhanallah. Oh, inilah memang Islam. Inilah yang memang dilakukan oleh para anbiya. Jadi Islam itu bukan agama baru. Islam itu bukan ajaran yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Tapi Islam agama yang sudah diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada para nabi lainnya dari awal sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan agama yang baru, bahkan juga kata Islam itu sendiri
dari 5 hal yang kita pahami, ya saya ulang lagi ya, bahwa Islam itu Islamul wajhi, ya, bahwa Islam itu menundukkan wajah, ya, kita harus senantiasa tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, atau juga senantiasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istislam, ya, berserah diri kepada Allah, segala ketentuan-ketentuan kita serahkan kepada Allah, mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-salamah, kebersihan, kesucian. Kita alhamdulillah insya Allah kita jaga kebersihan dan kesucian kita, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa kita bersihkan dari segala kotoran yang akan menghalangi kebaikan-kebaikan diri kita, bahkan juga mungkin bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah lakukan, dari dengki, dari iri, dari benci, dari ria, dari ujub, dari apa saja yang membuat kita kotor, ya. Dan juga Islam itu as-salam, Islam itu mengajarkan kesejahteraan, mendebatkan keselamatan, ya. Bahkan ini juga dalam hadis katakan, ya, orang yang akan masuk surga adalah apa? Ayuhanas at'imu tu'am, ya. Berikanlah makan, ya. Wa afsyus salam, tebarkan kedamaian atau keselamatan, ya, kesejahteraan, ya. Wa qumul lail wan nasu niyam, lakukanlah sholat malam di saat manusia yang lain tidur. Tadkhulul jannata darussalam, kamu kelak akan masuk surga, ya, tempat kedamaian, ya, tempat kesejahteraan. Ya, maaf sekalian, ya, tentunya kita harus berbangga, ya, dengan Islam yang Allah berikan, ya, meskipun mungkin kita Islam yang diberikan oleh Allah melalui ayah, ya, melalui ibu, melalui keluarga, tapi inilah kebanggaan yang harus kita, ya, miliki. Dan yang terakhir adalah, ya, tentunya untuk mengulang dari paham kata Islam itu sendiri adalah hasil kedamaian. Makanya kalau suatu negeri penduduk mayoritasnya Muslim, insya Allah akan damai. Tidak ada sesungguhnya sesuatu yang ditakuti oleh pemeluk agama lain. Kalaupun terjadi kekerasan di negeri yang mayoritas Muslim, bukan karena Islamnya, ya, bukan karena, ya, warganya yang Muslim itu melakukan, tapi mungkin ada orang-orang yang sedang mencari, ya, atau orang yang sedang ingin mencerminkan Islam itu, ya, jelek dan buruk. Atau juga, ya, mereka-mereka yang punya hati yang kotor, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di bagian ketiga, ya, dari kelompok manusia itu orang munafik yang jiwanya tidak bersih, Muslim zahir tapi batinnya tidak Muslim, sehingga berusaha untuk mencari celah, ya, agar Islam itu diidentikan dengan kekerasan, diidentikan dengan, ya, kejahatan atau juga keburukan, ya, dan hal-hal yang tidak benar lainnya. Ya, sekarang ada banyak yang orang sedang mengaku Muslim tapi tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim, ya. Ya, kayak sekarang kan baru-baru saja kita dengar kan, ya, apa misalnya menyinyirkan itu kan, ada kelompok santri yang mungkin Bapak dan Ibu udah baca lah, ya, karena media sosial begitu mudah sekarang, begitu cepat menyebar, ya. Ada sekelompok santri saat mengantri mau vaksin, ya, itu diiringi dengan musik. Akhirnya mereka menutup telinga mereka, ya, agar tidak mendengar musik itu. Kok ada ya kelompok dia mengaku Muslim mengatakan, ya, kebangetan nih, ya, anak sudah diajarkan seperti itu dari kecil, ya. Ini apa hubungannya, ya, kan? Nggak ada, ya. Istilah kan musik itu ya biasa, mau didengar atau tidak nggak masalah, jangan disetel kalau nggak mau didengar, ya. Tapi ketika nggak mau didengar kok dimarahin, itu bukan dianggap lebay, ya. Ini kan cara mereka untuk melindungi hafalan mereka. Mereka hafal Quran, ketika masuk, ya, suara-suara yang lain, ya, atau ajar-ajar lain, atau mungkin hal-hal, ya, kalau di sini kan musiknya itu kan musik yang masuk ke dalam mereka, akhirnya bercampur nanti hafalannya. Ini cara mereka untuk menjaga begitu kan, menutup telinga mereka. Yang harus dipermasalahkan adalah bagaimana ada orang yang diberikan amanah tidak mendengar keluhan rakyatnya. Ini kan itu yang harus diperhatikan. Ini kan
mereka tidak merugikan juga musik mau didengar atau tidak, ya nggak ada masalah itu kan. Ya. Nah ini keterlaluan atau juga sebagai tindakan yang kalau kita katakan ya lebih juga ya, mengomentari ya, orang yang tidak mau mendengar musik. Kalau tidak mau didengar ya jangan di-setel itu kan. Ya. Apa sih ya manfaatnya kalau setel musik? Nggak ada kan? Kecuali mereka-mereka yang suka leha-leha ya, yang suka ya hal-hal yang memang dengan musik dia menganggap dirinya menjadi tenang. Tapi kan nggak banyak kan. Ada yang kalau kita mungkin pengennya Quran ya. Kalau Quran mungkin mereka nggak akan nutup ya. Kenapa nggak Quran aja? Ya, kenapa nggak sholawatan aja gitu? Nah ini yang memang ya tentunya ironi itu kan, banyak orang yang mengaku Muslim tapi keislaman itu tidak mereka aktualisasikan dalam kehidupan yang seharusnya teraplikasi dalam lingkungan tadi. Ya, wajahnya tunduk, ya, berserah diri, bukan kesucian dan juga mendapatkan kesejahteraan dan juga mendapatkan kedamaian, kan? Jangan buat gaduh, kan? Itulah Islam. Dan ini tentunya yang disampaikan oleh Allah untuk bisa kita pahami bahwa bukti Nabi Ibrahim adalah Muslim. Kata-kata ini yang harus kita sampaikan. Ibrahim itu bukan Yahudi Nasrani tapi Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan perintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, aslim. Maka dengan cepat dia mengatakan aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah, aku patuh kepada Engkau ya Allah. Jadi tentunya kita berbangga bahwa kita tidak terputus dengan sirah para nabi yang lain. Makanya kita diperintahkan untuk beriman kepada para nabi yang lain. Di antara bukti kita keimanan kita yang sempurna adalah kita percaya kepada nabi-nabi yang telah diutus ya. Al-iman adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Dan ini adalah menjadi kewajiban. Tidak boleh kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi lain kita tidak beriman. Lengkap, ya kan? Dari yang 25 atau yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau juga yang tidak disebutkan dalam sejarah, ya banyak sekali para nabi, bahkan ribuan nabi-nabi yang Allah utus, kita beriman semuanya. Dan beriman itu bukan sekedar beriman, tapi kita menyatakan mereka nabi-nabi yang menebarkan ajaran Islam. Mereka nabi-nabi yang melaksanakan tugas risalah menyebarkan ajaran Islam ya, untuk mengajak manusia berserah diri kepada Allah yang esa, tidak kepada yang lainnya, tidak menebarkan agama lain ya, tapi menebarkan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat kita pahami bersama tentang ajaran Islam, tentang bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 131 ini, bahwa Nabi Ibrahim memang seorang muslim, bukanlah seorang yang dianggap atau diklaim oleh kelompok-kelompok lain ya. Ini sudah kita tahu dan kita pahami bersama, mereka memang yang mengklaim, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang merusak citra Nabi Ibrahim, bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Jadi para maaf, aku ada wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan, silakan kalian. Ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan ya. Mungkin ada di antara ibu dan kalian, ini kayaknya ada yang baru kelihatan lagi ya dari jamaah beberapa minggu yang lalu. Saya perhatikan tidak ada, betul, alhamdulillah muncul kembali ya, atau ikut bersama lagi ya. Mudah-mudahan kebersamaan ini menambah ikatan ya persaudaraan kita, ikatan Quran kita ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita semua senantiasa diberikan petunjuk untuk selalu bersama dalam
mengikuti dan juga melaksanakan ya, kegiatan yang baik ini ya. Tidak ada kegiatan yang baik kecuali di dalamnya diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Marilah kita akhiri kita dengan melakukan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi ni'mal mulk. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina musliman wa amitna musliman wa adkhilna jannata darus salam bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar. Allahumma afil 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afil 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma irfa'na al-bala wal wala wal fahsya wal ta'awun wal rihan ma dhahara minna wa ma batan bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana kepada kami dalam istiqomah di jalan ya Allah, dalam kepada kami untuk selalu menjalankan ajaran-Mu, berserah diri, memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dalam kepada kami berkekuatan bisa melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW. Dalam kepada kami selalu bersama ajaran Islam sampai akhir hayat kami, berserah diri kepada Engkau sesuai dengan perintahnya ya Allah, bertakwa dan juga tidak menghadapi ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya mana wa ana rasulullah wa taqabbal wa taqabbal. Allahumma taqabbal minna du'ana ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya, atas kehadirannya. Insyaallah besok bisa kembali lagi sama kembali menikmati ajaran ini bahasan bahasa Quran tentang ayat Quran, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kabar Pak Dede? Nggak masuk suaranya. Kedengeran? Udah ngomong belum?